Salam Rahayu buat semuanya. Matur sembah nuwun. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung Makrifat Jawa Channel. Dan tidak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Rasa hormat, rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada leluhur-leluhur kita, dan juga kepada sesepuh, bini sepuh, dan juga guru-guru kita. Pada kesempatan kali ini saya masih ingin membahas seputar meditasi. Sebenarnya dalam meditasi kita bisa menemui seseorang yang kita harapkan lewat mimpi mereka. Ini kalau bisa dibilang meditasinya ngerogoh sukmo. Ngerogoh sukmo. Kita harus paham dulu ngerogoh sukmo itu apa. Rogoh sukmo itu dimana di saat yang keluar itu adalah rasa kita. Bukan jiwa. Kalau jiwa nanti mati kita. Yang keluar adalah rasa kita. Bermainnya di mana sebenarnya ngerogoh sukmo? Bermainnya di alam bawah sadar. Kalau panjenengan pengen mencoba, bisa dibuktikan, ikuti tata cara ini. Di dalam meditasi panjenengan, sampean harus punya tujuan. Siapa yang ingin sampean jadikan targetnya siapa. Contoh, orang yang sampean sayangi, gitu. Dia ada jauh di mana, gitu. Di sebuah tempat. Gitu. Pertama yang kita harus benar-benar pahami, kita mengenal si target ini. Kita mengenal si target ini. Kita jadikan titik fokus si target ini. Dan yang kedua, waktunya harus tepat. Waktunya harus tepat. Usahakan melakukan meditasi ini di saat dia dalam kondisi tidur. Berarti dia masuk di alam bawah sadar. Orang tidur itu masuk di alam bawah sadar. Kita meditasi juga masuknya ke alam bawah sadar. Jadi frekuensinya biar nyambung. Jadi kita harus paham dulu targetnya. Kita tahu posisinya. Biar sama-sama nyambung frekuensinya. Dan sebelum orang bisa melakukan rogoh sukmo, dia harus sudah bisa menguasai rasa yang ada dalam dirinya sendiri. Harus sudah bisa menguasai dirinya sendiri. Orang-orang yang belum bisa menguasai dirinya sendiri, belum tahu dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa melakukan rogoh sukmo. Karena yang keluar itu yang mana, yang harus masih di dalam yang mana, itu harus dipahami. Kalau meditasinya simpel. Di saat kita tahu si target sudah dalam keadaan tidur, kita ambil aja lah jam 12 malam ke atas kita melakukan meditasi. Di situ kita relaksasi seperti biasa, bisa sila, bisa sambil tidur, itu malah lebih bagus. Di saat dia tidur, kita meditasinya sambil tidur, itu menyamakan posisi. Itu juga lebih bagus. Nah, di saat kita sudah tenang, bayangan kita fokuskan kepada target tersebut. Bayangkan kita bersama si target tersebut. Sampai benar-benar bayangan jenengan itu terlihat sangat nyata. Terlihat sangat nyata. Di saat sampean sudah bersama dengan dia, walaupun dalam alam bawah sadar sampean, sudah dalam kondisi yang nyata, di situ
sampean ubah bayangan sampean tuh, sampean rasakan dalam diri sampean kalau sampean tuh sudah benar-benar bersama dia. Tetap kontrol diri, kondisi tenang, dan rasakan. Makin dalam jenengan rasakan di situ. Di saat sampean benar-benar sudah merasakan bahwa sampean bersama dia, sampean bisa menanamkan sugesti pada si target tersebut. Contoh, kamu harus ketemu saya, kalau tidak ketemu kamu seperti ini. Nah, itu bisa sampean tanamkan di saat frekuensi sampean sudah nyambung. Tapi kalau belum nyambung, percuma sampai. Percuma. Jadi harus klik di situ. Makanya posisi penting, waktu juga penting. Kita harus sama-sama masuk di alam bawah sadar, itu juga penting. Untuk menanamkan sugesti atau program kepada orang lain. Jadi tidak asal-asalan dilakukan, harus tepat timingnya. Karena kita masuknya ke dimensi alam bawah sadar. Nah, di situ sampean tidak hanya sekali, tidak bisa. Namanya memprogram itu tidak bisa sekali. Kecuali pada diri sampean sendiri. Kalau sampean jarak jauh, sampean karena harus memiliki rasa yang kuat dan keyakinan yang tinggi. Di situ sampean ulang. Minimal sampai 7 kali. Nanti sampean akan lihat efeknya pada dia. Bagaimana. Bisa dicoba. Bisa dicoba untuk pembelajaran tingkat meditasi sampean sampai mana. Coba mensugesti orang lain. Coba memprogram orang lain dengan tata cara yang saya sampaikan tadi. Ingat, waktu penting. Fokus pada target, harus kita paham dengan target tersebut. 3, posisi juga penting. Nah, yang paling utama kuncinya, sampean harus bisa menguasai diri sampean diri. Sebelum kita ke orang lain, kita harus bisa kembali ke diri kita sendiri. Makanya orang-orang yang mengenali dirinya, yang mengenali jati dirinya, itu bisa melakukan apapun sesuai dengan kemauan dia. Bahkan ini bisa untuk menyakiti, melet, pengasihan. Ini sebenarnya ini kuncinya. Tapi itu syaratnya. Sampean harus bisa mengenali diri sampean sendiri dulu. Nah, ini semoga panjenengan bisa melakukan, bisa belajar, harus sering-sering dilakukan agar panjenengan bisa tahu bahwa meditasi itu bukan hanya sebuah ketenangan, tetapi bisa untuk melakukan apa saja di dalam alam bawah sadar kita. Itulah kekuatan sugesti sebenarnya. Dan pikiran adalah penyampai frekuensi kepada yang lainnya. Rasa sampai naikkan ke cipta, di saat cipta sampaikan cipta sampean sefrekuensi dengan orang yang sampean targetkan. Di situ sampean rasakan efek pada diri sampean dan juga target panjenengan. Terima kasih dari saya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.